Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 sukses digelar sejak 1 hingga 3 September 2024. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian BPN Bappenas, Bogat Widiatmoko menyatakan, melalui forum ini kerjasama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Afrika menghasilkan perubahan ke arah trade and investment yang sebelumnya hanya kerjasama South-South Cooperation. Indonesia Afrika Forum kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership sukses diselenggarakan di Nusa Dua Bali sejak 1 hingga 3 September 2024. Forum ini menghasilkan terobosan baru dalam kerjasama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian BPN Bappenas Bogat Widiatmoko menyatakan penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum kedua dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 mendorong kolaborasi global yang inovatif. Salah satu inisiatif yang dibahas adalah Global Blend Finance Alliance, sebuah mekanisme kolektif yang bertujuan untuk menyediakan pendanaan yang berkelanjutan dan inklusif bagi UMKM. Bogat menilai jika selama ini kerjasama South-South Triangular Cooperation lebih bersandar kepada bantuan, ke depan SSTC adalah berplatform trade and investment. Pemerintah telah merumuskan kebijakan yang akan mengurangi double tax perdagangan dan investasi dengan menata kembali pendanaan campuran atau blend finance. Forum ini telah memberikan warna baru pada kerjasama South-South and Triangular Cooperation. Sebagai follow-up dari platform baru ini, kami telah melakukan berbagai macam diskusi dan bilateral meeting yang intinya adalah bagaimana kita harus mempercepat, harus mengkatalis upaya perubahan platform yang tadinya bersandar kepada aid atau bantuan, kemudian bersandar kepada lebih bertumbuh kepada trade and investment di dalam kerjasama South-South dan Triangular. Pemirsa, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan, Indonesia siap membantu negara Afrika dalam mengendalikan dan optimalisasi bahan pangan nasional. Dalam gelaran Joint Leader Session, Arief menyebut, forum juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara Afrika, khususnya dalam bidang pangan dan agrobisnis. Sistem pangan Afrika berada di persimpangan jalan. Beberapa tantangan dan dinamika global seperti perubahan iklim, cuaca ekstrim, wabah hama dan penyakit yang berulang, keterbatasan ketersediaan hasil panen menjadi perhatian serius kerapuhan sistem pangan di Afrika. Sebagai negara dengan potensi dan sumber daya pangan yang beragam, Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan global melalui berbagai inisiatif. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam diskusi panel di Indonesia Afrika Forum 2024 mengatakan, Indonesia mendorong semangat kolaborasi dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif. Arief juga menguraikan beberapa potensi kerjasama di kawasan Asia Afrika, antara lain dengan konteks pangan dengan berfokus pada berbagai isu antara lain penanganan food loss dan waste, membangun pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dan pemetaan daerah rentan rawan pangan. Saya menawarkan juga sharing bagaimana apa yang sudah kita kerjakan di Indonesia, tentunya juga nanti two-way traffic yang dari Afrika seperti apa dengan Indonesia. Tapi intinya Indonesia akan siap berbagi mengenai bagaimana kita mengendalikan stok pangan nasional, bagaimana kita menjaga inflasi, menjaga daya beli. Pemirsa, Indonesia Afrika Forum kedua resmi ditutup pada Selasa 3 September 2024. Dari forum itu, Indonesia berhasil mencapai kesepakatan investasi di sektor energi senilai total 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,2 triliun rupiah.
Indonesia-Afrika Forum kedua resmi ditutup pada Selasa 3 September 2024. Dari forum itu, Indonesia berhasil mencapai kesepakatan investasi di sektor energi senilai total 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,2 triliun rupiah. Direktur Afrika Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dewi Justisia Meidiwati, beberapa kesepakatan yang dicapai antara lain penandatanganan kontrak training antara PT Pertamina Training dan Consulting dengan Petrofon Namibia yang akan dilakukan di Integrated Drilling Training Center Indonesia. Selain itu, dengan Tanzania, PT Pertamina juga telah mendapatkan redistribusi 60% saham Wentworth Resources di blok gas Manzi Bay. PT PLN juga telah melakukan kerjasama pengembangan energi panas bumi dengan TANESCO dan Tanzania Geothermal Development Company dengan target pengembangan sebesar 225 MW di Natron, Luhoi, dan Ngosi. Selain BUMN, sektor swasta juga berhasil meraih nilai investasi dengan Afrika, antara lain PT Energi Mega Persada dengan Futomi Energi melalui kerjasama komersialisasi Independent Power Plant sebesar 500 MW. Sejumlah kesepakatan di bidang energi semakin memperkuat kerjasama Indonesia-Afrika dalam mengamankan pasokan dan ketahanan energi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Pemirsa, Indonesia melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menekankan pentingnya kolaborasi negara berkembang di kawasan selatan-selatan untuk mengatasi potensi peningkatan permukaan air laut. Selain kerjasama selatan-selatan, Indonesia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan terstandarisasi dalam sistem pengukuran peningkatan permukaan air laut. Indonesia melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menekankan pentingnya kolaborasi negara berkembang di kawasan selatan-selatan untuk membangun daya tahan terhadap potensi peningkatan permukaan air laut. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Indonesia-Afrika Forum 2024 mengungkapkan, tren selama sekitar satu dekade terakhir atau pada Januari 2014 hingga Desember 2023, permukaan air laut di Indonesia yang termasuk wilayah Pasifik bagian barat mengalami kenaikan mencapai hingga rata-rata 10 mm per tahun. Peningkatan itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global untuk kenaikan permukaan air laut mencapai hingga 4,7 mm per tahun. Menyikapi fenomena itu, BMKG telah melakukan pelatihan berupa perakiraan meteorologi, tsunami, dan program lain terkait keamanan pesisir laut dan bencana terkait lainnya menyangkut penilaian risiko dan sistem peringatan dini, diantaranya di Papua Nugini, Tonga, hingga di Kepulauan Solomon. Selain kerjasama selatan-selatan, Indonesia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan terstandarisasi dalam sistem pengukuran peningkatan permukaan air laut dan sinergi melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan pentingnya kesiapan masyarakat untuk melakukan aksi dini untuk mendukung daya tahan. So, when we talk about the sea level rise, there must be holistic consideration and adaptation. So we need how to monitor. So the monitoring also need to be multi parameters, multi aspect of monitoring. Yes, we monitor directly the sea level rise in Indonesia. It is monitored by the Geospatial Agency, but also we monitor the weather, monitor the climate, we monitor the land subsidence, yeah. And also several other potential affecting factors. So we need to have integrated monitoring. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.